Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Trinayana Adhikara Suryananda dengan NIM 2309511129. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk membuat video studi kasus berkaitan dengan materi kewarganegaraan. Kasus yang saya ambil adalah kasus bullying. Bullying adalah perilaku yang ditujukan untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau merendahkan seseorang secara berulang-ulang. Ini seringkali terjadi di berbagai konteks, seperti di sekolah, tempat kerja, atau bahkan dalam lingkungan online. Bullying terjadi secara verbal, fisik, atau melalui tindakan atau kata-kata yang merendahkan. Beberapa bentuk bullying meliputi penghinaan, ejekan, pelecehan fisik, ancaman isolasi sosial, dan penyebaran gosip atau informasi yang merugikan secara sengaja. Bullying dapat memiliki dampak serius pada kesejahteraan emosional dan psikologis korban, dan beberapa kasus dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat berbahaya, termasuk depresi, kecemasan, bahkan dalam kasus yang ekstrim, bunuh diri. Penting untuk mendukung upaya pencegahan dan intervensi terhadap bullying di berbagai lingkungan, agar menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif bagi semua orang. Banyak lembaga dan organisasi telah mengembangkan kebijakan dan program untuk mengatasi masalah bullying dan meningkatkan kesadaran akan dampak negatifnya. Tindakan bullying kompleks dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab umumnya melibatkan kombinasi dari faktor lingkungan, sosial, psikologis, dan individual. Beberapa penyebab potensial termasuk, yang pertama ada masalah kesejahteraan pribadi. Ketidakstabilan emosional. Individu yang mengalami ketidakstabilan emosional mungkin cenderung mengekspresikan frustasi dan ketidakpuasan melalui perilaku bullying. Masalah psikologis, gangguan mental, atau masalah psikologis tertentu dapat berkontribusi pada perilaku bullying. Yang kedua ada faktor lingkungan. Orang yang tumbuh dalam lingkungan di mana kekerasan atau perilaku agresif diterima atau dibiarkan mungkin lebih mungkin terlibat dalam bullying. Kurangnya pengawasan dari orang dewasa atau otoritas di lingkungan tempat anak-anak berinteraksi dapat menciptakan kondisi yang mendukung bullying. Yang ketiga ada faktor sosial. Adanya tekanan kelompok atau desakan untuk sesuai dengan norma kelompok tertentu dapat mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku bullying. Adanya ketidaksetaraan sosial atau hierarki di antara individu dalam kelompok sosial tertentu dapat menciptakan kondisi yang mendukung perilaku bullying. Selanjutnya ada ketidakmampuan mengelola konflik. Orang yang tidak memiliki keterampilan untuk mengelola emosi atau menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif mungkin cenderung menggunakan perilaku bullying sebagai bentuk pemecah masalah. Dan yang terakhir ada faktor individu. Individu dengan rasa rendah diri atau kurang percaya diri mungkin mencoba mengatasi perasaan ini dengan mengganggu orang lain. Kurangnya kemampuan untuk merasakan empati atau memahami perasaan orang lain dapat menyebabkan kurangnya pertimbangan terhadap dampak tindakan bullying. Selanjutnya, ada contoh kasus yang saya ambil adalah dari kasus bullying yang terjadi di SMAN 10 Denpasar dengan sumber Detik Bali dengan judul Kasus Bullying di SMAN 10 Denpasar, Damai di BK, Berlanjut di Polisi. Perundungan atau bullying yang terjadi di SMAN 10 Denpasar berakhir damai. Korban perundungan MEW dan perisak NRK berdamai di ruang bimbingan konseling atau BK pada Rabu 13 September 2023. Setelah siswa kelas X8 itu dipukul oleh NRK. Guru lagumu memanggil saya, suruh ikutan turun. Ikut bapak mau ke BK, kata MEW saat ditemui di Bali di rumahnya. Di Bilangan Denpasar Selatan, Rabu 4 Oktober 2023. MEW ditemani kedua orang tuanya saat diwawancarai di Detik Bali perihal peristiwa perundungan tersebut. MEW sempat dipelototi oleh NRK saat menuju ruang BK. NRK baru berhenti memelototinya saat guru agama melirik siswa tersebut. Wali kelas
MEW dan wali kelas NRK masuk dan duduk di dalam ruang BK. Wali kelas dari MEW sempat menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi. Guru BK akhirnya menjelaskan kepada ketua wali kelas tersebut. Akhirnya selesai, kami dalam tanda kutip damai. Salaman, dia, NRK, langsung minta maaf. Setelah itu masuk ke kelas, ujar MEW. MEW bercerita kepada orang tuanya soal perundungan yang dialaminya. Mereka kemudian ke Polsek Denpasar Selatan untuk membuat laporan terkait bullying tersebut. Padahal sebelumnya MEW berdamai dengan NRK di ruang BK. Kepala SMAN 10 Denpasar menyanggah terjadi perundungan. Kepala SMAN 10 Denpasar, Made Agus Warsika, menyanggah adanya peristiwa perundungan yang terjadi di sekolahnya. Menurutnya, MEW dan NRK hanya berkelahi seperti yang terjadi di mana saja. Anak-anak berantem bisa di mana saja, kebetulan saja di sekolah. Kilahnya di SMAN 10 Denpasar. SMAN 10 Denpasar, Swarsika melanjutkan, juga ditugasi oleh Dinas Pendidikan Bali untuk memediasi ME dan NRK. Pertemuan kedua pihak digelar pada Jumat 15 September 2023. Swarsika menuturkan orang tua ME memindahkannya anaknya dari sekolah. SMAN 10 Denpasar mengabulkan keinginan tersebut. Swarsika mengklaim ME dan NRK sudah berdamai. Kedua belah pihak sudah datang, saling maafkan, serta sudah berdamai, ujarnya. Swarsika juga menampil ada geng pelajar di SMAN 10 Denpasar. Kami juga sudah memberikan surat peringatan, dan dia, dalam kurung NRK, sudah menandatangani surat pernyataan tuturnya. Disdikpora Bali anggap kasus perundungan usai. Kepala Bidang Pembinaan SMAN Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Bali Ngurah Pasek Wirakusuma sudah menangani perundungan di SMAN 10 Denpasar. Namun, Disdikpora tidak memanggil siswa pelaku perundungan atau NRK. Wira beralasan SMAN 10 Denpasar sudah melakukan mediasi antara NRK dan MEW, sementara Disdikpora hanya menerima laporan. Disdikpora juga menganggap kasus itu sudah selesai. MEW saat ini sudah pindah sekolah. Karena sudah bertemu langsung di sekolah antar pelaku dan korban, dari pihak sekolah yang memfasilitasi, terang Wira di kantor Disdikpora Provinsi Bali, Rabu 4 Oktober 2023. Disdikpora juga tak akan memanggil dan memberi sanksi kepada kepala sekolah SMAN 10 Denpasar, sebab Wira melanjutkan, tidak ada alasan untuk itu. Namun, Wira segera bertemu kepala SMAN 10 Denpasar. Ia juga akan memberikan arahan kepada guru BK. Komisi Perlindungan Anak minta upaya pendampingan untuk korban bullying. Ketua Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah atau KPPAD Bali, Niluh Gede Yastini berharap ada upaya pendampingan untuk anak yang menjadi korban bullying. Tujuannya agar kesehatan mental bocah tersebut pulih. KPPAD Bali lanjutnya telah menyepakati MOU dengan setiap sekolah untuk sosialisasi pencegahan bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi. Melalui MOU, dengan sekolah kami juga mendorong sekolah agar menyiapkan program pencegahan bullying dengan melibatkan seluruh komponen pendidik dan juga orang tua, tuturnya. Yastini juga menghimbau kepada orang tua selalu mengingatkan dan mengawasi pergaulan anak-anaknya. Kepada anak-anak harus memahami bullying yang dilakukan kepada temannya merupakan perbuatan yang buruk dan sangat menyakiti temannya, dalam kurung korban. Tapi berdampak buruk juga bagi yang melakukan bullying, baik itu berdampak secara sosial dan juga berakibat hukum, jelasnya. Seperti yang dilihat, bullying dapat menimbulkan beberapa dampak negatif yang dirasakan kepada sang korban. Bullying dapat memiliki dampak serius, baik secara fisik maupun mental, pada korban maupun pelaku. Beberapa dampak umum dari bullying termasuk 1. Dampak emosional dan mental. Korban bullying seringkali mengalami tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Beberapa korban bullying mungkin mengalami pemikiran atau tindakan bunuh diri. Bullying dapat merusak kepercayaan diri dan harga diri korban. Yang kedua ada dampak sosial. Korban bullying mungkin merasa terisolasi secara sosial, sulit membangun hubungan
dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Anak-anak yang mengalami bullying mungkin memiliki keterlibatan yang lebih rendah di sekolah. Yang ketiga ada dampak fisik. Beberapa korban bullying dapat mengalami masalah kesehatan fisik, seperti sakit perut atau sakit kepala akibat stres. Dalam beberapa kasus, bullying dapat menyebabkan cedera fisik yang serius. Yang keempat, ada dampak jangka panjang. Dampak psikologis bullying dapat bertahan hingga dewasa dan mempengaruhi kehidupan sepanjang masa. Korban bullying mungkin mengembangkan pola perilaku merugikan atau agresif sebagai respon terhadap pengalaman traumatis mereka. Yang terakhir, ada pengaruh terhadap kinerja akademis. Korban bullying mungkin mengalami penurunan kinerja akademis karena kesulitan berkonsentrasi dan berpartisipasi di lingkungan sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.